Istilah Orde Baru merupakan sebutan bagi masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Indonesia, yaitu ketika Soeharto diangkat menjadi presiden melalui sidang istimewa MPRS pada tahun 1967. Beliau menjadi presiden selama 32 tahun, hingga akhirnya beliau lengser secara resmi menyatakan mundur menjadi presiden pada tahun 1998. Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan pertama kali yaitu pada tahun 1955. Seharusnya pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 1968. Namun ketentuan tersebut diubah. Setelah Soeharto dilantik menjadi presiden, ia mencoba mencari untuk legitimasi kekuasaan di masa transisi dengan menyusun dasar pelaksanaan pemilu bersama DPR. Hingga terbitlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD pada tahun 1969. Akhirnya pemilu pertama baru bisa dilaksanakan pada masa 4 tahun Soeharto menjabat sebagai presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1971. Peserta dalam pesta demokrasi ini diikuti oleh 10 partai politik untuk memperebutkan 360 kursi di DPR. Dan hasilnya, Golkar keluar sebagai pemenang dengan jumlah 236 kursi. Lalu pemerintah melakukan kilas balik terkait pemilu masa Orde Lama, yaitu banyaknya partai ternyata tidak menjadikan stabilnya kondisi negara, sehingga banyak kendala yang dirasakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Pada masa itu sempat ada usulan dan sudah ada RUU-nya mengenai adanya sistem pemilu distrik agar terciptanya penyederhanaan partai secara alami. Namun ditolak oleh DPR karena kekhawatiran akan merugikan keberadaan partai-partai politik dan adanya usulan untuk memberikan jatah kursi kepada ABRI. Lalu atas usul Soeharto melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, adanya kebijakan fusi partai ke dalam 3 golongan partai, yaitu golongan spiritual, golongan nasionalis, dan golongan karya. Sejak saat UU tersebut disahkan, melalui pemilu dilaksanakan secara rutin dalam waktu 5 tahun sekali dengan 3 partai peserta pemilu. Saat itu, Golkar menurut Soeharto bukanlah partai politik, melainkan sebuah golongan untuk orang-orang yang ingin berkarya, sehingga anggotanya banyak hingga sampai tingkat desa. Yang berbeda dengan partai lainnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang pergerakannya hanya sampai lingkup tingkat kabupaten. Akibat adanya monoloyalitas itu, Golkar akhirnya selalu memenangkan pemilu, lebih dari 50% suara untuk kursi di parlemen dan MPR, selalu memilih Soeharto sebagai presiden. Memang pada masa ini presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR, yang terdiri dari DPR yang dipilih melalui pemilu, utusan golongan yang dipilih oleh KPU yang saat itu masih di bawah Kemendagri, dan utusan daerah yang dipilih oleh DPRD. Jadi MPR terdiri dari DPR, KPU, dan DPRD. Dan hasilnya, jalannya pemerintahan masa itu baik di tingkat legislatif maupun eksekutif berada di bawah kendali Golkar yang selalu menang di setiap pemilu. Mekanisme masa itu juga pemilu dilaksanakan dengan mekanisme proporsional tertutup. Saat ini pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu kandidat bersaing dengan kandidat lain di partai yang sama, dan mereka yang lolos adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak sebagai individu. Sementara sistem proporsional tertutup berkebalikan dari itu. Partailah yang menentukan siapa yang ke parlemen. Dalam sistem ini, partai dianggap paling tahu siapa yang paling mampu mewakili
mereka dan masyarakat berdasarkan kapasitas pribadi. Sebab dilaksanakannya mekanisme proporsional tertutup karena pada masa itu masih banyak orang Indonesia yang buta aksara. Proporsional tertutup ini juga memberikan keuntungan bagi PDI dan P3 karena mereka berpeluang memperoleh kursi di DPR, yang mana kesempatan tersebut sulit didapatkan jika pemilu dilakukan dengan sistem distrik. Pemilu 1977. Pemilu 1977 dilaksanakan pada 2 Mei 1977. Ada yang menarik menjelang dilaksanakannya pemilu 1977 ini, yaitu munculnya golongan putih atau golput yang diinisiasi oleh mahasiswa akibat tidak adanya rasa kebebasan, sikap jujur dan keadilan dalam pemilu. Golput dilakukan dengan cara tidak datang ke TPS ataupun merusak surat suara. Meski ada gerakan golput, tingkat partisipasi pemilu pada pemilu 1977 mencapai 90%. Dan hasil pemilu pada tahun 1977 ini kembali dimenangkan oleh Golkar sebanyak 232 kursi, lalu P3 99 kursi dan PDI 29 kursi. Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982. Pemilu 1982, perolehan suara Golkar semakin meningkat secara nasional dengan perolehan 242 kursi, sedangkan P3 94 kursi dan PDI hanya mendapat 24 kursi. Pemilu 1987 dilaksanakan pada 23 April 1987 secara serentak di tanah air dengan mencapai tingkat perolehan suara sebanyak 91% suara. Dengan hasil Golkar 299 kursi, P3 61 kursi, dan PDI 40 kursi. Kemerosotan jumlah kursi dan P3 tersebut diakibatkan pada saat itu ada ketentuan tidak diperbolehkannya partai menggunakan asas Islam. Semua harus berdasarkan Pancasila. P3 yang awalnya berlogo Ka'bah berubah menjadi lambang bintang. Pemilu 1992 dilaksanakan pada 9 Juli 1992. Pada masa ini, Golkar mengalami penurunan jumlah kursi, yang mana pada pemilu sebelumnya Golkar memperoleh 299 kursi menjadi 282 kursi, artinya kehilangan 17 kursi. Sementara P3 62 kursi dan PDI mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 56 kursi. Artinya selama pemilu sejak tahun 87 mengalami kenaikan kursi sebanyak 32 kursi. Lalu pemilu 29 Mei 1997, Golkar memperoleh 325 kursi dan P3 89 kursi. Adanya kenaikan P3 ini diakibatkan banyaknya dukungan dari Pulau Jawa. Sementara PDI hanya mendapatkan 11 kursi. Kemerosotan jumlah kursi yang didapatkan oleh PDI ini akibat adanya konflik internal di tubuh PDI, yang saat itu PDI terpecah setahun menjelang pemilu menjadi dua, yakni PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. Dan pemilu pada tahun 1997 ini banyak diwarnai oleh protes terkait kecurangan pada pemilu dan terjadi di banyak daerah. Dan pemilu 1997 ini merupakan pemilu terakhir yang dilaksanakan pada masa Soeharto. Selanjutnya pada tahun 1998 ia mengundurkan diri sebagai presiden.